Oke, bismillah ya. Nah, terus lebih ngeri lagi kalau manusia yang sudah punya karakter negatif itu masuk ke ranah politik. Katanya Machiavelli apa? Politik has no relation to moral. Politik itu tidak ada hubungannya dengan moral. Ini seperti saya bilang tadi ya, ada dua hal yang berbeda antara etis dengan medis. Tapi kalau ini lebih ekstrim lagi, ada dua hal yang berbeda antara etis dengan politik. Kita kan sering digelisahkan oleh kelakuan-kelakuan para politisi yang menurut kita tidak etis. Tapi katanya Machiavelli justru politik has no relation to moral. Politik tidak ada hubungannya dengan moral. Wah, ini teman-teman mesti mencurang semua ini ya. Waduh, kok bisa toh? Tapi inilah realitanya. Diingat-ingat paradigmanya realisme. Kenyataannya memang begitu. Kalau orang sudah masuk politik, yang bunyi duluan selalu kepentingannya, ambisinya. Bukan etika, bukan moralnya. Ada sih kajian khusus namanya etika politik. Cuma etika politik ini kadang-kadang ya sifatnya terlalu ideal. Sehingga dalam kenyataannya jadi tidak bunyi. Atau tadi sebenarnya tidak etis tapi disembunyikan biar kelihatan etis saja. Wong manusia itu suka menyembunyikan. Politik has no relation to moral. Maka teman-teman ayo waspada, ayo hati-hati siapapun yang masuk ke dunia politik. Ya ini Machiavelli ngomongnya dalam paradigma realis. Kenyataannya begitu. Ya mari kalau mampu kita bangun kenyataan yang berbeda bahwa berpolitik dan bermoral juga bisa jalan seiring. Itu PR kita semua. Sehingga teorinya Machiavelli ini nanti bisa diubah. Bahwa berpolitik sekaligus bermoral itu bukan dua hal yang bertentangan. Terus yang kedua dia juga punya pandangan, kalau ini populer sekali. It's better to be feared than love if you cannot be both. Lebih baik ditakuti daripada dicintai kalau engkau tidak bisa dua-duanya. Ini dalam politik, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang kan bingung milih. Enaknya pemimpin itu yang dicintai apa yang ditakuti. Terus biasanya juga secara idealis kita jawab pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kalau katanya Machiavelli enggak. Ya cinta di sini diartikan mudahnya ya, bukan cinta mendalam, cinta yang tulus, cinta yang kita teorikan rumit kemarin-kemarin, tapi cinta artikan saja disukai. Enak mana jadi pemimpin yang disukai atau pemimpin yang ditakuti? Kita mungkin jawabnya lebih enak pemimpin yang disukai, tapi katanya Machiavelli tidak. Lebih enak pemimpin yang ditakuti. Mengapa? Loh, manusia itu dengan karakter-karakter buruknya tadi. Iya, sekarang dia menyatakan diri suka sama kita. Tapi kalau nanti kepentingannya berubah, atau dia merasa terancam oleh kehadiran kita, wah, cinta, kesukaannya dia akan berbalik. Yang tadinya muji-muji sekarang bisa menyerang. Itu kalau dasarnya dia suka. Tapi beda kalau dasarnya dia takut. Kalau dia sudah takut sama kita, apapun kedudukan dia, apapun situasinya, dia tidak berani macam-macam sama kita. Ini saya tidak ngajari jelek ya ini. Nah, pandangannya Machiavelli begitu. Realita dalam dunia politik itu antara disukai atau ditakuti. Machiavelli milih mending ditakuti, wes. If you cannot be both. If you cannot be both itu kalau tidak bisa dua-duanya, ya syukur dua-duanya.
ya disukai sekaligus ditakuti. Kalau ini sempurna. Tapi kadang-kadang kita harus milih enak mana jadi pemimpin yang populis sehingga disukai atau pemimpin yang ditakuti. Nah, Machiavelli ya jawabnya jujur, ya mending ditakuti saja. Kalau ditakuti orang tidak berani macam-macam sama kita. Yang kita perintahkan dipatuhi. Tapi kalau disukai, apalagi kemudian situasi berubah, rasa suka ini bisa balik jadi benci dan yang semula muji-muji sekarang menyerang kita. Kenapa dia berani menyerang? Ya karena dia tidak takut sama kita. Beda dengan kalau ada ditakutinya tadi. Kalau ada takutnya, ya mau apa saja dia tidak berani, wong ya takut. Ini kalau jadi jargon jadi luar biasa ya. Jadilah pemimpin yang ditakuti. Oke. Ya saya bilang tadi ini cintanya hanya cinta tadi ya, cinta sekedar suka dan tidak suka, tapi nanti beda level. Kalau sudah cinta yang dalam, yang tulus, itu mungkin lebih mending daripada sekedar ditakuti. Tapi makanya bukunya Machiavelli itu sering disebut buku pedoman untuk para diktator. Ya, para diktator itu kadang-kadang gayanya ya seperti ini, yang didahulukan menakuti orangnya, biar orang takut dulu. Karena orang itu kalau sudah terserang saraf takutnya, dia sudah mengkeret, tidak berani ngapa-ngapain sudah. Para teroris itu kan menyebarkan teror itu kan untuk menumbuhkan rasa takut, karena mereka ngerti benar kalau rasa takut ini sudah tumbuh, orang sudah tidak berani ngapa-ngapain. Baik, ini paling tidak pelajaran dari Machiavelli. Kita punya situasi semacam ini, bahwa dalam dunia politik ternyata lebih menguntungkan ditakuti daripada disukai. Kemudian yang ketiga, sebagai makhluk politik, manusia itu adalah makhluk yang ambisius. Manusia itu dari satu ambisi ke ambisi yang lain. Selalu yang dipikirkan keinginannya, target-targetnya. Yang didahulukan selalu individu dirinya. Meskipun sebelum masuk ke satu lembaga misalnya sudah dididik untuk komitmen, untuk loyal pada lembaga dan macam-macam, tapi yang pertama-tama dipikir selalu dirinya, jenjang karirnya, progres kelembagaan dirinya sendiri. Men rise from one ambition to another. First they seek to secure themselves against attack, and then they attack others. Manusia itu tampil dari satu ambisi ke ambisi yang lain. Pertama-tama dia berambisi untuk mengamankan dirinya biar tidak diserang orang lain. Kemudian mereka berambisi untuk mengalahkan dan menyerang orang lain. Jadi hidup ini dengan karakter sebagaimana digambarkan oleh Machiavelli, isinya serang-menyerang. Yang tidak terlalu kuat biasanya bertahan untuk tidak ditaklukkan, yang merasa sudah kuat berusaha untuk menaklukkan. Itulah belantara yang namanya politik. Oke, jadi itu sekilas pengantar. Dari sini mungkin teman-teman sudah dapat gambaran seperti apa pandangan politik dan pandangan Machiavelli tentang manusia. Ini kita belum ngomong tentang leadership-nya. Kita mulai sekarang tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Tadi saya bilang, ya meskipun tipe beliau itu seperti itu, tulisan-tulisannya dalam The Prince, ini konteksnya adalah medis untuk memperkuat pemimpin, untuk memperkuat negara yang segala cara halal, yang penting hasilnya sukses. Tapi bukan berarti semua gagasan-gagasan beliau itu jelek. Ada beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan yang menurut saya penting untuk kita, apalagi untuk teman-teman yang masih muda.
Ya monggo nanti kita sortir, kita pilih saja mana yang manfaat dari tokoh besar ini. Baik, bismillah, kita mulai leadership principles. Jadi prinsip-prinsip kepemimpinan versi Machiavelli. Ada beberapa yang tidak saya ambil karena mungkin terlalu negatif, jadi kita ambil yang lebih positif atau yang bisa dimaknai secara positif. Karena kalau yang negatif-negatif nanti mungkin diskusinya lebih banyak di filsafat politik. Tapi bulan ini kan kita fokus untuk membangun karakter seorang leader yang kuat, yang bisa ditiru, yang mampu memimpin dengan baik. Yang pertama, katanya Machiavelli, before all else be armed. Sebelum apapun, sebelum segalanya, be armed. Be armed itu persenjatai dirimu. Kalau di bukunya Machiavelli mungkin arahnya kalimat ini ya harus punya pasukan, harus punya senjata sebagai seorang pemimpin. Tapi untuk konteks kita, before all else be armed ini sebelum apapun persenjatai diri itu, kalau saya lebih suka mengartikannya berdayakan dirimu, antara lain dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus punya andalan, punya senjata. Hidup ini kan kalau tidak punya andalan agak susah. Dan andalan yang paling baik itu diri kita sendiri, kualitas diri kita yang meningkat. Ada orang yang mengandalkan orang tuanya, ada orang yang mengandalkan hartanya, ada orang yang mengandalkan organisasinya, lembaganya. Kalau andalannya di luar dirinya, ya nanti pada suatu saat yang di luar diri ini jauh, terpisah atau lepas, ya kita akan kesulitan. Maka bentuk dirimu, persenjatai dirimu dengan cara mengandalkan dirimu sendiri. Berarti apa ya? Kualitas diri kita yang meningkat. Ilmunya ditambah, skillnya ditambah, keterampilannya ditambah. Semakin banyak skill, semakin banyak ilmu, semakin banyak keterampilan, semakin kita tidak tergantung dengan yang di luar diri kita. Semakin tidak tergantung dengan di luar diri kita, ya semakin kuat, semakin tangguh kita menghadapi hidup. Saya tidak ngerti teknologi laptop, maka tiap kali laptop rusak, itu kan harus ndandake di servisan. Kenapa aku tidak ngerti? Coba aku ngerti, tidak butuh servisan. Ya kalau pas rusaknya servisnya buka, atau servisnya belum bubar karena tutup atau bangkrut. Tapi kalau servisnya tutup, jadinya tidak laptopan. Kenapa? Loh, aku tidak bisa dandani laptop, tidak bisa memperbaiki laptop rusak. Alangkah baiknya kalau aku ngerti cara memperbaiki sehingga tidak tergantung dengan di luar diri. Itu ilustrasi mudahnya. Sebelum apapun yang lain, persenjatai dirimu. Jadi bangun andalan-andalan dalam hidupmu. Oh, kalau untuk ngaji Pak, ngaji Quran saya sudah mampu. Jadi saya bisa mengandalkan diriku sendiri. Mendoakan orang tua saya apal. Tak doain sendiri, tidak perlu minta orang lain. Nah, itu kan mengandalkan diri sendiri. Oh, kalau PR yang tugas semacam ini saya bisa jalanin sendiri, saya bisa kok Pak. Lalu enak. Atau mungkin ada yang hari ini punya adik atau punya anak, ya sekarang kan kuliahnya, sekolahnya di rumah masing-masing. Kadang-kadang gurunya, dosennya cuma ngasih tugas. Nah itu kalau adikmu pas ngerjain tugas, itu dia berharap kamu mampu. Tapi kalau kamu tidak bisa diandalkan, kan dia juga sumpek. Mau tanya siapa, minta diajari siapa. Wong kakaknya tidak ngerti atau orang tuanya tidak ngerti. Maka sebelum apapun, kalau ingin jadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kuat, punyalah banyak andalan. Khususnya dirimu sendiri. Persenjatai dirimu dengan banyak hal. Ya ilmu, ya keterampilan, ya wawasan. Baru kemudian relasi, koneksi yang di luar diri. Semuanya juga andalan-andalan.
Ini prinsip pertama bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat dalam banyak hal mengandalkan dirinya sendiri. Tapi pemimpin yang lemah dalam segala hal dia mengandalkan di luar dirinya dan mengandalkan orang lain atau mengandalkan sesuatu yang lain di luar dirinya. Ini nanti jadi masalah. Maka ayo calon-calon pemimpin, teman-teman yang masih muda, persenjatai diri dengan apapun sebanyak mungkin. Yang kedua, ini nasihatnya sebenarnya untuk raja yang dia dampingi, tapi kalimatnya bisa kita pakai untuk kita. Katanya Machiavelli, if you wish to please me and to bring success and honor to yourself, do right and study, because others will help you if you help yourself. Katanya Machiavelli, kalau engkau ingin menyenangkan aku, dan engkau ingin sukses, dan engkau ingin menghargai dirimu sendiri, lakukan hal yang benar dan belajarlah. Karena orang lain akan membantumu kalau engkau membantu dirimu sendiri. Ini lanjutannya yang tadi. Jadi kalau engkau ingin menyenangkanku, engkau ingin sukses, engkau ingin jadi orang terhormat, syaratnya cuma 2. Tambah ilmumu dan do right, lakukan hal yang benar. Inilah satu-satunya andalan yang membuat kita kuat, membuat kita berdaya. Kalau kita ilmunya tambah terus, sehingga hidup kita kualitasnya meningkat, karena yang kita lakukan juga semakin baik, inilah yang disebut menolong dirinya sendiri. Mengapa harus menolong dirinya sendiri? Ya karena others will help you if you help yourself. Orang lain baru akan menolongmu kalau engkau mampu menolong dirimu sendiri. Jadi bantuan orang lain, pertolongan orang lain, itu kalau diilustrasikan seperti kalau kita punya sarung terus robek, kan terus kita nambal. Ditambal pakai cari-cari kain untuk nambal sarung. Loh, bantuannya orang lain ini ya tambalan tadi. Sementara yang dari kita sarungnya. Lah kalau sarungnya saja ndak ada, orang lain mau nambal apa? Kita punyanya cuma tambalan sarung saja, sarungnya ndak ono. Ini seperti orang yang mengharapkan bantuan orang lain saja, dia sendiri tidak memberdayakan dirinya. Maka katanya Machiavelli, ndak, kamu harus belajar bertindak yang benar sehingga kamu kuat. Nanti kalau ada kurang-kurangnya, orang lain bisa membantu. Itulah namanya menolong dirimu sendiri. Kalau kamu sudah menolong dirimu, baru orang lain dapat masuk menolongmu di bagian yang kamu tidak mampu. Di bagian sarungmu yang robek, dicari kain yang lain untuk nempel. Tapi kalau sarungnya sendiri tidak ada gunanya tempelan kain tadi. Ini pelajaran buat para pemimpin. Untuk tadi ya, tidak menggantungkan, tidak mengandalkan yang di luar diri. Ya memang dalam banyak hal kita pasti punya kekurangan, tapi kita sendiri sebenarnya sudah kuat. Hanya dalam beberapa hal kita butuh dibantu orang lain. Tapi bantuan itu bukan primer. Dia hanya nutup yang kita kurang. Primernya kita sendiri sudah tangguh. Nah ini yang kedua. Jadi quote yang pertama dan yang kedua ini berbicara tentang seorang pemimpin itu pertama-tama harus kuat dulu, berdaya dulu. Mungkin ada yang bilang, pemimpin tidak kuat, tidak apa-apa kok Pak, yang penting nanti milih pembantu-pembantu yang kuat. Ya tidak juga. Kalau hanya pembantunya yang kuat, dia sendiri tidak kuat,
dalam sejarah banyak kerajaan, banyak cerita-cerita zaman dulu, justru di situ nanti jadi awal kehancuran sebuah kerajaan karena pemimpinnya lemah. Karena betapapun pemimpin adalah yang paling tinggi, yang menata segalanya. Maka dia juga harus berdaya, punya kekuatan. Baik, yang ketiga. Nah, ini untuk pemimpin juga. He who wishes to be obeyed must know how to command. Ia yang berharap dipatuhi harus tahu bagaimana caranya memerintah. Ini penting juga seorang pemimpin belajar cara memerintah, belajar cara mengajak, belajar cara menghimbau, belajar cara menarik perhatian orang lain, belajar cara biar ditaati orang lain. Kadang-kadang yang diperintahkan benar, baik, tapi cara merintahnya keliru. Akhirnya tidak ada yang mau patuh. Maka pemimpin itu penting untuk belajar ini. Jadi belajar bijaksana ngomongnya, belajar bijaksana tindakannya, belajar bijaksana cara mengajaknya. Jadi mungkin teman-teman kadang mimpin organisasi apa, mimpin lembaga apa, itu sudah instruksi capek-capek, tidak ada yang nuruti. Sudah teriak-teriak ngajak, tidak ada yang mau datang. Sudah ngundang untuk acara tertentu, yang datang tidak ada 10%. Terus kita stres. Nah, ini mungkin saatnya introspeksi. Jangan-jangan kita yang kurang mampu dalam hal seni memerintah. Karena tadi manusia itu bukan makhluk yang gampang. Dia punya ciri 5 apa 6 tadi katanya Machiavelli. Oh, itu harus pinter-pinter, kadang-kadang harus dilembuti, kadang-kadang harus dikerasi, bahkan dibuat takut, kadang-kadang harus dibikin ngeri, kadang-kadang karena manusia itu begitu. Atau harus dirayu, atau harus dicontohkan dulu, atau harus dibuat simpati dulu, dan lain sebagainya. Itu namanya must know how to command, cara merintah. Ini tidak cuma urusan organisasi besar seperti negara atau ormas, organisasi yang kecil-kecil. Kalian yang guru misalnya kadang ngajar di kelas, nyuruh muridnya diem aja sampai sumpek sendiri, sudah teriak bolak-balik, sudah ngedok-ngedok papan, sudah banting-banting penghapus, yo muridnya sih ngomong dewe sih. Nah, itu kan jangan-jangan memang cara kita merintah, cara kita menarik perhatian yang harus belajar lagi. Atau di rumah, teman-teman yang mungkin ngajari adiknya, lagi enak-enak diajari, dia lari kemana, perhatiannya kemana, main HP dan macam-macam. Orang tua dengan anak-anaknya. Sudah capek memberi nasihat, jangan main HP terus, jangan main game terus, jangan main di luar terus, tapi kok ya tidak pernah dipatuhi. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan seni memerintah. Mungkin retorikanya kurang, mungkin perlu percontohan, mungkin perlu, dan macam-macam. Pokoknya monggo. Para pemimpin ini, teman-teman yang malam hari ini kebetulan ikut ngaji, seni memerintah itu penting. Belajarlah. Karena kita semua pemimpin di level apapun hidup kita. Kan enak kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan dipatuhi oleh orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Jadi leadership prinsip yang ketiga, he who wishes to be obeyed must know how to command. Dia yang berharap dipatuhi harus tahu bagaimana caranya memerintah. Oke, kita lanjutkan.
Prinsip leadership yang keempat dari Machiavelli. The lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps and a lion to frighten wolves. Ini mohon maaf ya, saya ndak nulis terjemahannya di prinsip-prinsip leadership ini, termasuk minggu lalu waktu Aristoteles. Tapi ndak apa-apa, saya terjemahkan langsung saja. Kalau teman-teman yang butuh nulis terjemahannya, ya monggo silahkan ditulis. Jadi seekor singa tidak bisa melindungi dirinya dari perangkap-perangkap. Dan seekor rubah tidak bisa membela diri dari serigala. Seseorang oleh karena itu harus bisa jadi rubah untuk mengenali perangkap-perangkap dan bisa jadi singa untuk membuat takut serigala. Nah, ini di prinsip ini ada 3 binatang yang terlibat. Yang pertama singa, yang kedua rubah, yang ketiga serigala. Ini rubah sama serigala ini sebenarnya satu keluarga. Kalau rubah itu biasanya lebih kecil. Ekornya panjang, agak panjang dan berbulu. Kalau yang rubah, kalau yang serigala ya teman-teman tahulah wujudnya agak besar, gagah, biasanya berkelompok-kelompok. Nah, ada beberapa ciri dari binatang 3 ini. Kalau singa ini dia raja hutan, gagah. Semua binatang takut padanya. Cuma sayangnya singa ini mungkin karena dia binatang paling hierarkinya paling jos, karena dia raja hutan, sering tidak waspada, mudah kena perangkap. Ya kalau tarung 1 lawan 1 dia pasti menang, wong dia raja hutan. Tapi kadang-kadang dia tidak waspada, mungkin karena merasa kuat, merasa besar. Singa itu mudah diperangkap. Beda dengan rubah. Kalau rubah, ini dia cerdik. Dia bisa mendeteksi, dia bisa mengenali kalau dijebak, kalau ada perangkap-perangkap, sehingga dia bisa menghindar. Sayangnya, kalau ketemu serigala, dia pasti kalah. Sebaliknya tadi, singa kalau ketemu serigala, serigalanya yang lari. Terus maksudnya bagaimana? Katanya Machiavelli, seorang pemimpin itu harus punya kualitas rubah dan punya kualitas singa. Dia harus mampu mendeteksi perangkap-perangkap, jebakan-jebakan, tapi sekaligus juga bisa membuat takut serigala. Ini teman-teman para calon pemimpin, kualifikasi 2 ini harus dimiliki. Harus punya kualitas rubah, cerdik, berarti wawasannya harus luas, harus bijaksana, harus pinter, harus banyak belajar. Biar tidak terjebak, tidak tertipu, tidak diperdaya. Itu kualitas rubah. Tapi jangan cuma itu. Kalau cuma pinter saja, cerdik saja, tapi tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kewibawaan, ya nanti akan ditabrak oleh musuh yang kuat, musuh yang lebih ganas, musuh yang lebih wibawa. Maka dia juga harus punya kualitas singa. Kuat, berani bertarung, sekaligus punya wibawa. Jadi fox dan lion yang kadang-kadang tidak perlu tarung, kehadirannya saja sudah menakutkan orang lain.
Kehadirannya membuat orang lain gentar. Nah, itu kualitas singa. Jadi pemimpin yang paling utama adalah pemimpin yang sekaligus rubah dan sekaligus singa. Yang cerdik dan pinter sekaligus kuat dan berwibawa. Inilah tipe pemimpin ideal. Ini Machiavelli pakai istilah frighten dan recognize traps. Cerdik mampu mampu mendeteksi kalau ada jebakan-jebakan, mampu mencari jalan terbaik, tapi sekaligus menakutkan. Menakutkan itu di bahasa lain, kalau mungkin kita pakai istilah punya wibawa. Kehadirannya saja orang sudah segan, sudah gentar. Tapi punya wibawa, tidak punya kecerdikan, tidak punya ilmu, ya nanti mudah ditipu, mudah dijebak. Jadi ini prinsip yang keempat bagi seorang pemimpin. Jadilah rubah dan singa. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.